Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Suasana Minggu pagi 3 Agustus 2025 di aula salah satu sekolah di Palembang dipenuhi semangat dan sorak para pelajar. Grand final Lomba Cerdas Cermat yang digelar bimbingan teman pelajar mempertemukan siswa-siswi terbaik tingkat SD dan SMP dalam ajang adu pengetahuan yang seru namun tetap menyenangkan. Tak sekedar kompetisi, kegiatan ini menjadi wadah menumbuhkan rasa percaya diri dan kebiasaan berprestasi sejak dini. Untuk bekal masa depan jika mau ikut kayak wali kota atau presiden gitu, biar tambah terkenal. Tak hanya mengasah kecerdasan, lomba ini juga membuka peluang baru bagi peserta sebab prestasi yang diraih dapat menjadi salah satu syarat dalam jalur penerimaan siswa berprestasi. Jadi wadah bagi pelajar seluruh Indonesia, karena kita teman pelajar ada di seluruh Indonesia, supaya biasa berkompetisi dan kompetisinya enjoy. Terbiasa, habit kompetisi akademis itu sesuatu yang bagi mereka biasa saja, jangan takut atau malah menghindari dan lain sebagainya. Saya kira masih sangat relevan, walaupun sudah jarang ya dilaksanakan, tetapi dengan konsisten seperti ini kita galakan lagi, kita angkat lagi kegiatan-kegiatan seperti ini, jadi bisa membantu untuk belajar mengajar khususnya di akademiknya. Dengan dukungan dari pemerintah Kota Palembang, kegiatan seperti ini diharapkan bisa terus digelar menjadi ruang yang menyatukan semangat belajar dan kegembiraan dalam satu panggung yang inspiratif. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Palembang tak hanya semarak dengan lomba. Ada yang lebih khas, kuliner musiman, telok ukan. Jajanan unik ini menjadi bagian dari tradisi 17 Agustus di Palembang. Terbuat dari telur bebek yang diolah dengan daun pandan dan daun suji, dibumbui lalu dimasukkan kembali dalam cangkangnya dan dikukus. Sederhana tapi syarat makna. Setiap butirnya adalah simbol kreativitas dan ketekunan. Ada cerita lama yang masih terus hidup. Cek Noni Mariana, generasi kelima pembuat telok ukan, telah menekuni usaha ini sejak 1980. Menjelang Agustus, di sela rutinitasnya di posyandu ia memasak. Dari dapurnya, ribuan telur bebek disulap menjadi camilan yang dinanti. Dari awal bulan hingga 17 Agustus, Cek Noni mampu menjual hingga 500 butir per hari. Total lebih dari 3.500 butir. Tak hanya menghidupkan tradisi, tapi juga menjadi rezeki tahunan yang manis dengan omset cukup lumayan. Alhamdulillah, kemarin sampai 20 juta, 24 juta pernah. Oh, kemarin waktu corona pernah sampai 27. Berarti kita tidak terganggu masa waktu corona ya Bu? Iya. Justru malah rame Bu? Iya. Baru awal tahun awal bulan Agustus ada yang ngira belum ada yang jualan, padahal kita sudah dari awal sudah jualan. Pas hari hanya itu yang paling ramenya. Tanggal 17. Pas tanggal 17 kita standby sampai telur bag kita pesen, kalau habis kita telepon di Cindi minta kirimnya telur 400 lagi. Telok ukan biasanya hadir berdampingan dengan telok abang, telok pindang, dan miniatur pesawat atau kapal yang digantung di batang rotan, ikon khas yang memadukan rasa, warna, dan semangat kemerdekaan. Semuanya bisa ditemui di sepanjang Jalan Merdeka, tepat di depan kantor Wali Kota Palembang. Disitulah aroma perayaan dimulai. Muhammad Reja Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Salah satu tepian Musi di Kelurahan 15 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang, sekelompok pria yang tergabung dalam pendayung Mas Edo tengah bersiap untuk melakukan latihan dayung bidar mini. Mereka bukan atlet nasional tapi dari warga biasa yang telah usai merampungkan pekerjaan masing-masing akan melakukan latihan yang selalu dilakukan memasuki bulan Agustus. Persiapan ini dilakukan karena setiap perayaan HUT kemerdekaan di Sungai Musi digelar lomba bidar, baik mini maupun prestasi. Satu warisan panjang semangat rakyat menyambut hari kemerdekaan. Bidar mini yang hanya bisa dinaiki 5 orang menjadi ruang kecil tempat nilai-nilai besar ditempa. Kerjasama, ketekunan, dan cinta tanah air. Menyusuri Sungai Musi dengan peluh dan harapan. Dari sisi budaya, sosial, jadi sekaligus untuk melestarikan budaya perahu bidar di Sumatera Selatan. Ini bisa kita lihat kan, bahwa untuk para tim sudah mulai latihan. Hari ini kita sudah mulai latihan fisik, sudah latihan dayung. Jadi kita dalam 2 minggu ke depan ini rutin. Mungkin 1 minggu ke depan bisa 3-4 kali kita latihan. Warga lain menonton dari tepian sesekali bersorak memberi semangat. Dari kesederhanaan ini tersimpan gairah menjaga tradisi agar tak hanyut oleh waktu. Seru, kalau perlu setiap minggu main di sungai ini. Biar lemak nonton minggu. Kalau libur pacak nonton cek itu. Kalau di hari minggu cek itu. Kalau bisa terus cek itu diteruskan lestari di Sungai Musi ini ya ini. Tak jauh dari sana di kawasan Tangga Buntung, kelompok dayung prestasi juga turun ke sungai dengan 45 pendayungnya. Mereka berlatih mengincar catatan waktu dan mematangkan teknik. Sungai Musi menjadi ruang bertemu dua dunia, antara tradisi dan prestasi menjadi bagian dari bangsa yang tak pernah lupa akar dan airnya. Tripida, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dan juga beberapa atraksi tentunya. Pada Agustus ini, Festival Bidar kembali mewarnai Semarak Kota Palembang. Tradisi tahunan yang digelar di Sungai Musi itu ditargetkan menarik 60.000 wisatawan, termasuk pengunjung dari mancanegara. Hingga awal Agustus, tercatat 3 perahu bidar dan 24 perahu hias telah terdaftar sebagai peserta. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai komunitas, asosiasi, hingga swasta dan BUMN. Sesuai dengan harapan dari Pak Wali Kota, Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam, Wakil Wali Kota, tahun ini harus lebih banyak pesertanya, bahkan justru dari pemerintah Kota Palembang saja kita lihat tadi bidarnya ada 3, perahu hiasnya ada 24. Belum lagi ditambah dari pihak-pihak swasta, pihak-pihak BUMN, dari komunitas, asosiasi, semuanya kita libatkan. Belajar dari penyelenggaraan sebelumnya, Dinas Pariwisata Palembang berkomitmen menata alur sungai dengan lebih rapi untuk menyukseskan festival tahun ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Didampingi kuasa hukumnya, Kodri Agustian, seorang PNS di Kota Palembang, melaporkan rekan sekantornya, WP, ke Polrestabes Palembang, Jumat 2 Agustus 2025 kemarin. Laporan tersebut terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Kasus ini bermula pada Januari 2024 saat terlapor datang ke rumah korban di kawasan Komplek Demang Hill Ilirbar 1 untuk menawarkan kerjasama di bidang desain interior. Ia menjanjikan keuntungan 20% sebagai imbalan hasil investasi. Meyakini itikat baik karena hubungan rekan sekantor, korban kemudian mentransfer dana sebesar Rp650 juta secara bertahap ke rekening terlapor. Pada awalnya korban menerima keuntungan senilai Rp14 juta, namun dana pokok tak kunjung dikembalikan. Hingga kini korban mengalami kerugian mencapai Rp510 juta. Laporan ke polisi diajukan sebagai langkah terakhir karena tidak adanya itikat baik dari terlapor. Untuk katakanlah minta bantuan dana lah, katanya dia ada usaha desain interior dengan menjanjikan bagian keuntungan 2%, banyak 2% keuntungan. Nah, katakanlah bantuan suntikan dana ini hanya diberikan selama 3 bulan. Itu berakhir katakanlah bulan April ya, bulan April. Tetapi bulan April itu beliau ini merasakan ditipu. Karena dari sejak April itu mestinya uang pokok dikembalikan beserta keuntungan tadi yang 20%. Ternyata ditagih-tagih baru bulan September 2004 Ibu Wina ini memberikanlah katakanlah
keuntungan tadi sebesar 140 juta. Nah, dari situ beliau ini mau meminta uangnya yang di pokok tadi, tetapi tidak ada kepastian. Saat dikonfirmasi melalui telepon, terlapor menolak memberikan tanggapan atas laporan tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bayu Andika, warga Jalan Silaberanti, Jakabaring, Palembang, menjadi korban begal 4 pelaku bersenjata tajam saat melintas di Jalan Gubernur Habastari, tepat di depan gedung Dekra Nasda Jakabaring, Rabu 30 Juli 2025 malam lalu. Peristiwa itu terjadi saat Bayu hendak pulang usai mengikuti pelatihan kerja. Di lokasi kejadian, motornya didekati 2 sepeda motor yang ditumpangi para pelaku. Salah satu dari mereka menendang kendaraan korban hingga terjatuh. Saat Bayu mencoba bangkit dan mengambil motornya kembali, salah satu pelaku mengacungkan senjata tajam, korban pun lari. Sepeda motor milik Bayu yang baru dibeli 1 minggu lalu hilang dibawa kabur pelaku. Kena gagal Pak, aku dipepet Pak oleh 2 motor Beat sama motor Scoopy. Aku diterjangi oleh motor Beat yang duduk belakang Pak. Aku nyampak, aku tekan lagi ambil motor yang belakang itu nak macok Pak. Celurit. Ompat. Iya, 2 motor. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang dan kini ditangani Satreskrim untuk penyelidikannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan 5 orang pengusaha batubara sebagai tersangka dugaan korupsi tambang yang merugikan negara hingga setengah triliun atau 500 miliar rupiah. Kelimanya diketahui menjabat sebagai komisaris, pemegang saham, direktur hingga general manajer perusahaan tambang di Bengkulu. Adapun aset yang disita merupakan milik tersangka Baby Husi dan keluarganya, di antaranya 2 unit rumah, 3 unit mobil mewah, emas batangan, serta sejumlah aset lainnya. Penyitaan dilakukan karena adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Jaksa mengungkap dugaan korupsi yang tengah diusut yakni pelanggaran kegiatan di luar izin usaha pertambangan. Ada di sini isinya kita sita, kita data satu-satu, nanti kita buat dengan terima penyitaannya. Berikutnya juga selanjutnya pasti rumah sama tanahnya. Kita ambil nanti kita izin ke pengadilan dulu. Jadi kita bisa menyaksikan ini rumah 3 lantai. Besar. 3 lantai, di bawah juga ada basementnya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri isinya seperti apa, silahkan. Ini kami ambil semua. Hingga saat ini, jaksa terus memeriksa sejumlah saksi dan tak menutup kemungkinan terdapat tersangka lainnya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kelima mantan anggota DPRD Kabupaten Kepahyang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Johandra, Joko Triono, Mariatun, Budi Hartanto, dan Nanto Husni. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kelimanya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2A Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Jaksa mengatakan penetapan terhadap kelima mantan anggota DPRD itu merupakan pengembangan dari penyidikan yang hingga saat ini masih terus berjalan. Dalam proses itu, jaksa menemukan fakta bahwa kelima tersangka melakukan manipulasi surat perintah perjalanan dinas maupun bukti dukung fiktif yang telah dibuat secara tidak nyata. Bahwa ini merupakan perkembangan penyidikan yang masih terus berjalan. Kelima tersangka ini adalah para pihak yang kemudian kami temukan fakta bahwa mereka ditemukan niat yang nyata dalam hal memanipulasi surat perintah perjalanan dinas maupun bukti dukung fiktif yang sudah dibuat secara tidak nyata. Dalam hal ini, sebelumnya jaksa lebih dulu menetapkan 3 orang ASN Pemkab Kepahyang sebagai tersangka terkait dugaan kasus korupsi di Sekretariat DPRD tahun anggaran 2021 hingga 2023. Berdasarkan hasil perhitungan sementara yang dilakukan penyidik,
Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 12 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Kebakaran lahan di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi telah menghanguskan 264 hektar lahan perkebunan sawit. Polres Muaro Jambi masih menunggu api padam untuk melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Kita sudah melakukan polis lain, kita sudah isolasi untuk tidak ada warga yang beraktivitas di lahan tersebut. Dan kita juga sudah memasang palang himbauan bahwasanya lahan tersebut TKP Karhutla sedang dalam proses penyelidikan dari Satreskrim Polres Muaro Jambi. Kita masih dalam tahap penyelidikan karena kita masih menunggu api atau kebakaran tersebut setidaknya sudah mulai padam, sehingga kita bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan apabila memang terjadi kesengajaan ataupun kelalaian, maka nanti akan kita proses lebih lanjut. Kita sudah menghimbau berdasarkan maklumat dari Bapak Kapolda Jambi bahwasanya tidak ada masyarakat ataupun perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar ataupun menyalakan api di lahan perkebunan ataupun lahan yang kosong, karena cuaca ataupun musim saat ini sedang dalam musim kemarau. Perkembangan terkini, petugas gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat masih berjibaku memadamkan api. Diharapkan api segera padam dan tidak merugikan masyarakat. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengamankan 2 orang pelaku pembakaran lahan di kawasan hutan Desa Peninjau, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Kedua pelaku ini yaitu OS dan TP, warga Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Direskrimsus Polda Jambi menyampaikan kedua pelaku ini nekat membakar lahan untuk perluasan lahan yang dibeli oleh seseorang berinisial B yang saat ini masih buron. Kedua pelaku nekat membakar lahan seluas 2 hektar untuk membuka lahan baru. Lahan yang dibakar ini rencananya akan digunakan untuk penanaman kelapa sawit. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa mesin potong kayu, kayu bakar, bahan bakar minyak, dan sejumlah barang bukti lainnya. Setelah kita lakukan penangkapan dan kita overlay dengan pihak kehutanan, ternyata termasuk wilayah kawasan hutan. Kemudian untuk pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka, kemudian pasal yang dilanggar yaitu setiap orang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dan atau setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan, dan atau setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, mana kita kenakan Undang-Undang Nomor 4199 tentang Kehutanan dan atau pasal 108 junto 69 Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah dirubah pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pengerusakan kawasan hutan dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Alhamdulillah. Pelarian pelaku pemerkosaan dan pembunuhan seorang bocah 10 tahun akhirnya terhenti setelah berhasil dibekuk polisi saat sedang bekerja di ladang tebu di Kabupaten Mesuji, Lampung pada Rabu 23 Juli kemarin. Pelaku berinisial Z yang dihadiahi timah panas karena mencoba kembali kabur ini selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya aksi pelaku dengan keji memperkosa dan membunuh seorang bocah perempuan berusia 10 tahun yang jasadnya ditemukan dengan kondisi tak berbusana di sebuah kamar mes milik PT Indo Lampung Perkasa di Kecamatan Gunung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada 22 Juni 2025. Polisi menyebut ditangkapnya pelaku ini setelah mendapati laporan warga terkait adanya seorang buronan yang ikut bekerja di ladang tebu. Berawal dari adanya layanan pengaduan
Polres Tulang Bawang, di mana layanan pengaduan tersebut adalah layanan pengaduan gangguan Kamtibmas dan kinerja Polres Tulang Bawang. Ada masyarakat yang mengadukan ke layanan tersebut langsung ke Pak Kapolres, melalui layanan tersebut langsung ditindaklanjuti. Pelaku berhasil diamankan atau ditangkap di areal PT Silpa. Di areal tersebut adalah merupakan areal tempat penanaman tebu. Nah, penanaman tebu tersebut jadi pelaku bekerja sebagai buruh tanam di areal PT Silpa yang sudah bekerja sekira 1 minggu sebelumnya setelah hari ditangkap. Alhamdulillah. Saat ini pelaku dilakukan penahanan dan pemeriksaan mendalam oleh penyidik untuk mengungkap motif aksinya yang keji terhadap korban. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Rawa Indah serta operator yayasan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Lampung pada Rabu sore kemarin. Kedua tersangka yakni Sutari Marsono dan Sunarto ditetapkan menjadi tersangka setelah serangkaian penyidikan dan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi. Keduanya diduga menyalahgunakan anggaran bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2022-2023 dalam pelaksanaan pelatihan PKBM. Dengan modus pengadaan tutor atau pengajar secara fiktif, pemotongan honor tutor yang berada di PKBM hingga pembelajaran fiktif dan memalsukan nota. Akibat korupsi yang dilakukan keduanya, negara mengalami kerugian sebesar 887 juta rupiah dari total anggaran sebesar 1,046 miliar rupiah. Penetapan tersangka ini berdasarkan penyidikan yang sudah kita laksanakan, berdasarkan surat perintah penyidikan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Yayasan PKBM Rawa Indah tahun anggaran 2022 dan 2023. Untuk pengakuan tersangka digunakan untuk operasional dan kepentingan pribadi dari si tersangka sendiri. Guna kepentingan penyidikan, kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2B Menggala. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Masa Allah, piye to iki mau kejane ya Allah. Dalam rekaman amatir ini tampak dua bangunan warung semi permanen milik warga di Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, hancur setelah ditabrak pelaku pencuri sepeda motor. Peristiwa terjadi saat dua pelaku kabur usai membawa lari sepeda motor curian. Warga yang melihat langsung mengejarnya menggunakan mobil dan menabraknya hingga motor yang dikendarai pelaku ini menghantam dua lapak pedagang mie ayam dan gorengan. Pemilik lapak yang sedang berjualan terkejut hingga pingsan, sementara satu pelaku berhasil dibekuk dan satu lainnya kabur. Itu dari arah selatan itu dikejar sampai ke sini. Nah, udah kejar-kejaran sampai 2 kali, dipepet itu sampai ke sinilah kenanya itu. Dari arah selatan itu dari belakang ditabraklah sama mobilnya itu. Terus nabraklah mereka ke sini ke arah gorengan sama ke hukum mie ayam ini. Ya saya nekat mas, masalahnya ya saya udah tahu sendiri tuh motor kakak saya, buat belinya aja saya udah tahu susah payahnya lah mas. Terus nggak mungkin kan orang udah tahu malingnya kok nggak dikejar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial ES ini juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang yang juga seorang residivis atas kasus pencurian. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa 2 unit motor hasil curian dan kunci letter T. Tadi istri yang kesini rumahnya dan saat itu memang kunci sudah motornya masih tertancap di motor tersebut. Kemudian pelaku yang berjumlah 2 orang
langsung mengambil sepeda motor tersebut, kemudian diketahui oleh korban, dan saat itu juga dilakukan pengejaran oleh masyarakat sekitar, dan jarak berapa meter dari tempat kejadian salah satu pelaku yang membawa sepeda motor korban berhasil diamankan oleh warga dengan cara dihadang dan ditabrak. Kini atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam maksimal hukuman 7 tahun penjara. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran yang identitasnya sudah dikantongi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Memasuki tahun ajaran 2025-2026, Kota Palembang masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Saat ini jumlah kekurangan mencapai sekitar 1.677 guru, terdiri dari 1.559 guru SD dan 148 guru SMP. Kondisi ini dipicu oleh tingginya jumlah guru yang pensiun, sementara penambahan guru baru belum mampu menutupi kekosongan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palembang telah mengajukan penambahan formasi melalui rekrutmen ASN dan P3K tahun 2025. Berdasarkan data analisa kami, kekurangan guru masih, walaupun setelah kemarin menerima ASN dari P3K, terakhir data pada kami itu kekurangan guru untuk SD sebanyak 1.529, sedangkan untuk guru SMP sebanyak 148 guru. Nah, dari jumlah guru kekurangan tersebut didominasi rata-rata dari guru kelas dan guru mata pelajaran. Ya, memang kami sangat membutuhkan guru dikarenakan tiap tahun itu rasio antara penerimaan dan guru-guru yang pensiun itu masih banyak guru yang pensiun. Kekurangan guru ini diharapkan tidak mengganggu jalannya proses belajar mengajar dan menjadi prioritas yang terus diupayakan pemenuhannya secara bertahap. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang akhir Juli 2025, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan meluas. Hingga kini tercatat 103 kejadian dengan total luas lahan terdampak mencapai 43,08 hektar. Kabupaten Ogan Ilir menjadi wilayah paling terdampak, disusul Ogan Komering Ilir, Pali, Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Banyuasin. 4 kejadian terbaru tercatat di Musi Banyuasin dengan luas lahan yang terbakar mencapai 2 hektar. Untuk memperkuat penanganan, 5 helikopter bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah tiba di Palembang dan siap beroperasi. Dukungan ini akan dimaksimalkan dalam penanggulangan karhutla, khususnya di wilayah yang sulit diakses jalur darat. Apel siaga karhutla akan digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan bersama. Angka terbakar, luas lahan terbakar ada di 43,08 hektar dengan ada 103 kejadian kebakaran yang mana sebagian besar kejadiannya itu ada di wilayah Ogan Ilir. Ya, yang selain Ogan Ilir, daerah-daerah yang terbakar ada di Musi Banyuasin, seperti kemarin ada 4 kejadian kebakaran di Musi Banyuasin, di Oki, di Pali, di Muara Enim, di Banyuasin. Berbagai langkah terus dilakukan untuk meminimalisasi potensi karhutla. Operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan untuk mempercepat turunnya hujan di wilayah rawan. Bersyukur telah dibantu juga dari BNPB, yaitu 3 unit heli untuk waterbombing dan 2 unit heli untuk patroli ya. Dan kesiapan di lapangan seperti yang telah laksanakan sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya kita telah siap, di mana komandannya Pak Danrem di sini, ada Satgas Darat yaitu dari unsur dari Kementerian dari Manggala Agni. Sementara itu, imbauan kembali disampaikan ke masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Sekecil apapun api dapat beresiko menjadi bencana besar. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Seorang pria yang awalnya diduga gelandangan ditangkap polisi usai terlibat keributan dengan juru parkir di Jalan Perindustrian 2 Sukarami, Palembang, Senin 28 Juli 2025 pagi. Peristiwa itu berujung pada kematian juru parkir yang diduga meninggal akibat serangan jantung. Insiden bermula saat korban menegur pelaku yang berada di depan warung makan milik istrinya. Teguran itu memicu cekcok. Pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam hingga terjadi perkelahian. Korban sempat mencari kayu untuk melawan namun diduga terpeleset dan terjatuh. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan orang dengan gangguan jiwa dan memiliki riwayat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar, Palembang. Terlapor sempat mengeluarkan senjata tajam. Melihat begitu, korban kemudian mencari kayu. Nah, ketika akan mendekat lagi, si korban tadi setelah mendapatkan kayu, korban terpeleset sampai jatuh, kemudian berdiri lagi, jatuh kembali, lalu oleh saksi-saksi yang ada di lapangan, kemudian si korban dibawa ke rumah sakit. Saat ini polisi tengah menelusuri keberadaan keluarga pelaku untuk proses penyerahan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bustamil, juru parkir asal Kertapati, Palembang, tewas setelah terlibat keributan dengan seorang yang diduga gelandangan di Jalan Perindustrian 2 Sukarami, Senin 28 Juli 2025 siang. Peristiwa bermula ketika korban menegur pelaku yang berada di depan warung makan milik istrinya. Teguran itu memicu cekcok hingga pelaku mengeluarkan senjata tajam dan terlibat pergulatan dengan korban. Bustamil sempat mencoba mengambil kayu untuk melawan, namun diduga terjatuh hingga tak sadarkan diri. Terus sempat bergulat. Wong berapa di pelaku di? Wong dewe on. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk kepentingan forensik. Hasil pemeriksaan awal mengindikasikan korban mengalami kematian mendadak akibat gangguan jantung atau pernapasan. Beberapa luka lecet ditemukan pada tubuh korban diduga akibat terjatuh. Luka lecetnya di sini di bawah dagu, kemudian di sikunya, ya, kemudian di lututnya, lutut kanan, sama di kakinya, kaki juga kanan sama kaki kiri. Coba, ya kalau kita bilang dalam kedokteran itu namanya sudden death, ya, kematian tiba-tiba, bisa disebabkan oleh karena sistem saluran napas, bisa oleh karena saluran sistem jantung, itulah. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara serta menangkap pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tiga pria yang diduga merupakan komplotan pencuri peralatan menara provider telekomunikasi di Palembang akhirnya diringkus. Mereka adalah AL dan PI, warga desa Mayapati Ogan Ilir, serta RS warga Alang-Alang Lebar, Palembang. Ketiganya ditangkap di rumah masing-masing oleh tim Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver yang kerap dibawa tersangka saat beraksi. Hasil pemeriksaan mengungkap, komplotan ini telah beraksi di sedikitnya 15 lokasi termasuk di Kota Palembang, Ogan Komplek Ilir, dan Ogan Ilir. Sasaran mereka adalah baterai dan modul tower yang kemudian dijual kepada penadah yang kini berstatus buron. Salah satu dari tersangka diketahui merupakan mantan pegawai tower. Ia berperan penting karena mengetahui dengan persis peralatan mana yang bernilai dan mudah dibongkar. Aksi mereka terungkap setelah terekam CCTV saat mencoba menabrak dan menembak warga yang memergoki pencurian di kawasan Jalan Aibtu Wahab 15 Ulu pada Sabtu 28 Juli 2025 dini hari. 10 TKP untuk TKP dengan TKP curhat dengan sasaran tower provider. Mereka juga sudah tahu lah mana posisi mana yang mungkin diambil, kemudian bisa dijual, kemudian mereka juga pasti sudah paham mana-mana yang itu sekiranya berbahaya, menimbulkan dampak, setrum dan sebagainya. Karena kan peristiwa pencurian di tower ini kan bukan barang baru, sudah banyak terjadi. Jadi ya mereka pun juga pasti paham mana-mana yang barang-barang yang berbahaya, jadi mereka pun sudah melakukan antisipasi. Bagian apa yang sering mencuri, kabel atau gimana atau tebakan atau apa? Yang jelas itu baterai tower. Kini ketiganya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam penjara hingga 7 tahun.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas merekam gerak-gerik seorang pria sebelum melakukan perampokan di sebuah warung sembako di perumahan Surya Akbar 4 Talang Jambe, Palembang. Pelaku datang dengan sepeda motor dan berpura-pura membeli beras di warung milik seorang ibu rumah tangga. Tanpa curiga, korban melayani permintaan tersebut hingga pelaku tiba-tiba mengacungkan senjata api dan mengancam korban. Ketakutan, korban terpaksa menyerahkan kalung emasnya senilai 20 juta rupiah yang sedang dikenakan. Ia sempat berusaha mengejar pelaku namun upayanya gagal. Setelah pelaku kabur, korban mendapati senjata yang digunakan ternyata hanya pistol plastik mainan. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke polisi. Banyak beli beras, kata dia gitu. Udah beli beras, berapa sekilo beras? 16.000 kata ibu. Terus udah beli berapa? Beli sekilo. Masuklah ibu, dia ikut masuk. Nuntutin ibu. Udah ibu timbangin sekilo. Udah nambah lagi lah bu, setengah kilo jadi sekilo setengah. Udah ibu selesai jadi sekilo setengah beras, udah ibu mau kasihkan ke dia kayak gini. Terus dia nodongin kayak gini. Apa yang ditodongin? Ibu diginiin pakai pestolan yang itu tadi. Bukan nggak tahu kalau itu pestolan. Oh, belum tahu awalnya. Iya, belum tahu awalnya. Kirain ya pestol kan gitu. Sayang nyawa dak gitu bilangnya. Nah, dia mau ngelepas kalung. Ibu kayak gini gitu. Ibu melawan. Udah, belum dapat kan kalung ibu. Udah terus dia keluar. Nggak tahu kalau pistol dia itu jatuh. Kalau tahu pistolannya jatuh ya mungkin ibu sekalian aja kejar masih di motor kan. Ibu kan mikir kalau ditembak kayak mana kan. Dalam 1 bulan terakhir, tercatat sudah 4 kasus serupa terjadi di kawasan tersebut. Warga berharap polisi segera mengungkap dan menangkap pelaku yang meresahkan mereka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengadilan Militer 10 Palembang kembali menggelar sidang lanjutan penembakan 3 anggota Polri di Arena Sabung Ayam, Waikanan, Lampung, Senin 28 Juli 2025. Sidang beragenda pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Kopda B. Dalam pledoinya, penasihat hukum meminta agar Kopda B dibebaskan dari seluruh tuntutan utama dan tidak diberhentikan dari militer. Unsur pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP yang dituntut auditor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Penasihat hukum juga menyebut tindakan terdakwa bersifat spontan sebagai bentuk pembelaan diri dari serangan belasan anggota Polri di lokasi kejadian. Menanggapi pembelaan tersebut, kuasa hukum korban menilai dalih tersebut merupakan hak terdakwa. Namun merujuk pada fakta persidangan, terdakwa dinilai telah merencanakan aksi karena membawa senjata api ke lokasi. Ya kalau untuk pembelaan sih hak-hak mereka sih sebenarnya. Tapi kan kita melihat dari hasil persidangan terkait terdakwa Kopda B ini kan menghilangkan 3 nyawa, ya kan, dinyatakan tidak berencana, sedangkan Kopda B sudah membawa senjata itu langsung dari rumah, gitu kan. Jadi kan secara sadar itu adalah kesiapsiagaan, ya kan, apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh dia, gitu, oleh terdakwa, seperti itu. Sidang akan kembali dilanjutkan Rabu 30 Juli 2025 dengan agenda replik dari Auditor Militer 105 Palembang. Sementara sidang putusan dijadwalkan pada 11 Agustus 2025. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang kurir narkoba jaringan internasional dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Tersangka ES, warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditangkap saat mengantar sabu pada seorang bandar. Pria 48 tahun itu diringkus di sebuah SPBU kawasan Kertapati, Palembang. Dari boks motor yang dikendarainya, polisi menemukan sabu seberat 1.063 gram. Sabu tersebut diketahui berasal dari Malaysia dan rencananya akan diserahkan pada bandar di Palembang dengan imbalan. Tersangka ini yang berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polrestabes Palembang ini jaringan dari Malaysia dan Riau. Jadi barang bukti yang berhasil diamankan 1.063 gram
narkotika jenis sabu, dan ini merupakan barang bukti yang besar. Dan dari penangkapan ini Polrestabes Palembang berhasil menyelamatkan kurang lebih 247.000 jiwa dari penyalahgunaan, peredaran, dan penggunaan narkotika. Barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara diblender dan dibuang ke parit. Karena perbuatannya tersangka terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ada yang dibawa, Bang, ada yang masih di dalam kejepit. Sebuah bus yang mengangkut rombongan calon jemaah umroh asal kota Jambi mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Palembang Jambi kilometer 142, Desa Peninggalan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin pada Senin 28 Juli 2025 malam lalu. Kecelakaan terjadi saat bus melaju dari arah Jambi menuju Palembang. Saat memasuki tikungan, kendaraan diduga hilang kendali hingga terguling keluar badan jalan. Akibat insiden tersebut, 4 orang calon jemaah umroh meninggal dunia, sementara 10 lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke puskesmas terdekat. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir bus yang kini telah ditangkap untuk penyelidikan lebih lanjut. Bahwa saat ini terdapat 4 korban meninggal dunia serta 10 luka ringan. Untuk korban meninggal dunia sudah kami kirimkan ke alamat asal yaitu di Kota Jambi, sedangkan 9 korban luka ringan lainnya melanjutkan perjalanan karena berhubung masyarakat ini atau orang tersebut adalah jemaat umroh yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Sedangkan untuk supir sebagai tersangka sudah kita tahan dan kita sesuaikan dengan prosedur. Setelah sempat tersendat, arus lalu lintas di lokasi kejadian kembali normal. Penyelidikan terhadap penyebab pasti kecelakaan masih terus dilakukan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Geria Agung Palembang pada Selasa 29 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan status siaga karhutla di wilayah Sumsel. Hingga pertengahan tahun ini lebih dari 40 hektar lahan di Sumsel terdampak karhutla. Namun Pemprov tetap menargetkan Sumatera Selatan bebas asap sebagai bagian dari komitmen menekan polusi akibat kebakaran yang dapat mengganggu aktivitas hingga membahayakan kesehatan masyarakat. Zero asap target kita. Jadi begini ya, kita itu bukan hanya karena takut terganggu aktivitas, apalagi penerbangan masalah asap ini. Kita yang proteksi yang tidak kalah penting adalah kesehatan. Maka Sumsel ini punya layar ISPU namanya di tengah kota, indeks standar pencemaran udara. Itu sebenarnya yang paling utama masalah kesehatan. Selain mengandalkan heli patroli dan waterbombing, Sumsel juga mendapat dukungan kendaraan roda 2 dan 3 dari BNPB untuk memperkuat penanganan karhutla dari darat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan roda 4. Karhutla ini banyak lokasi-lokasi yang sulit dijangkau yang bisa dimasuki oleh kendaraan roda 4. Nah, ini kita dapat bantuan dari BNPB, kendaraan roda 2 yang sudah dimodifikasi beserta peralatannya, dan juga kendaraan roda 3. Yang ini kendaraan ini untuk pemadaman di lokasi-lokasi yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Didukung kondisi kemarau basah tahun ini serta penguatan koordinasi lintas sektor, Sumatera Selatan dinilai cukup berhasil dalam pengendalian karhutla. Provinsi ini tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kebakaran terendah di antara wilayah rawan lainnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rudi Hartono, warga Jalan Maijen HM Ria Kudu 7 Ulu Seberang Ulu 1, pasrah setelah bengkel miliknya dibobol kawanan pencuri. Bengkel yang menjadi sumber penghidupannya itu kehilangan sejumlah barang. Kompresor kecil, oli, ban dalam dan luar, hingga suku cadang raib dibawa kabur pencuri. Aksi tersebut diduga terjadi pada Selasa 29 Juli 2025 dini hari. Saat hendak membuka bengkel pagi harinya, Rudi menemukan kunci pintu sudah dalam kondisi rusak. Ya, kompresor. Oli-oli ada 20 ikoan. Oli gardan, sekitar 10-an lah kalau. 10 juta. Ya.
Jam 6 tadi aku balik tadi. Oh, jadi akibat pencurian ini kita nggak buka bengkelnya? Nggak buka, ganti kompresor. Nggak ganti alat-alatnya. Ini satu-satunya mata pencarian kita? Iya betul. Inilah. Rudi memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan mengikhlaskan semuanya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim masih melakukan patroli. Turut memantau dan mendeteksi dengan berpatroli. Dalam apel siaga Karhutla di Sumsel, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan pemilik konsesi yang lalai mengendalikan kebakaran akan dikenakan sanksi. Terlebih yang pernah tercatat melakukan pelanggaran pada tahun sebelumnya. Biaya ganti rugi akan ditagih dengan nilai yang tidak sedikit. Tercatat kerugian akibat Karhutla tahun lalu mencapai lebih dari 18 triliun rupiah. Sanksi sedang dilakukan pendalaman. Biasanya kita kenakan kalau tidak menimbulkan korban jiwa, kita kenakan perselisihan lingkungan hidup. Jadi perselisihan lingkungan hidup itu cukup besar biaya yang harus dikembalikan. Sampai hari ini di kementerian kita terdata hampir lebih 18 triliun dari kebakaran hutan dan lahan yang telah berlalu. Kita akan tagih. Jadi ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah turun ke darat untuk menyisir dari hotspot yang berada atau fire spot yang berada di area konsesi-konsesi. Hari ini sedang diverifikasi lapangan. Kalau memang tidak ada upaya penanggulangan oleh para pemegang konsesi, maka dipastikan bahwa kami akan membawa ke dalam sengketa lingkungan hidup. Bila mana berdasarkan standar Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian, ternyata SDM caprasnya tidak memadai, maka kami dalam kesempatan pertama akan memberikan sanksi administrasi pemerintah. Ini kenapa? Ini dimandatkan di dalam Impres nomor 3 tahun 2019 tentang penanganan karhutla. Jadi kita akan main di semua lini untuk menjaga bahwa semuanya harus siaga menghadapi bencana atau bahaya potensi terjadinya karhutla di tanah air kita. Saat ini terdapat lebih dari 2.000 pemilik konsesi yang terdata di Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah juga mendorong penegak hukum tidak ragu mengambil tindakan terhadap pemilik konsesi yang membiarkan wilayahnya terbakar. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang membekuk 6 orang yang tergabung dalam komplotan pencurian motor. Aksi mereka selama ini meresahkan warga kota Palembang. Salah satu pelaku dilumpuhkan karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita belasan motor curian yang sebagian besar telah dijual ke penadah. Salah satu tersangka diketahui berperan sebagai pengepul sekaligus penghubung transaksi motor hasil kejahatan. Dari catatan kepolisian, komplotan ini tercatat sudah beraksi sebanyak 40 kali di berbagai wilayah Palembang. Setiap unit motor hasil curian dijual pada penadah. Dalam aksinya, para tersangka tak segan melukai korban jika aksinya diketahui. Para pelaku ini saat ini masih kami kembangkan terus, di mana para pelaku ini melakukan tindak pidana pencurian karena dari hasil pengembangan banyak sekali laporan yang berhasil diungkap, laporan polisi. Karena ada tersangka ini, ada yang berhasil kita ungkap sebanyak 28 laporan polisi. Kemudian ada laporan polisi yang lain juga yang masih berada di polsek. Kemudian kami juga mengamankan pelaku yang sebagai penadah. Dan dalam ungkap kasus curanmor ini kami mengamankan 14 kendaraan roda 2 berbagai jenis, yang sebagian besarnya itu adalah Honda Beat. Motor-motor hasil curian yang disita sementara dikembalikan pada pemiliknya dengan status pinjam pakai untuk keperluan proses hukum para tersangka. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai salah satu tips juga. Nah, kami itu pulang ini. Rekaman kamera pengawas merekam aksi kejar-kejaran antara pelaku curanmor dan pemilik motor di halaman sebuah salon kecantikan di Jalan RA Abu Samah, Sukarami, Palembang pada Rabu 30 Juli 2025 siang lalu.
Insiden bermula saat Mulyadi, pemilik motor, memarkir kendaraannya untuk mengantar makanan istrinya. Kunci yang masih tergantung di motor menarik perhatian pelaku yang langsung mencoba membawa kabur kendaraan tersebut. Menyadari hal itu, Mulyadi spontan mengejar pelaku. Sepeda motor akhirnya gagal dibawa kabur, namun pelaku sempat melepaskan tembakan dan mengenai seseorang pengendara yang melintas. Aku lagi duduk, datang orang dua, pakai ojol kan. Ya, langsung naik pakai motor aku. Terus langsung kita kejar, teriak? Tidak teriak, kejar kan. Sampai nyampak. Nyampak pertama, kedua lagi kejar. Langsung keluarkan pistolnya. Korban mengalami luka di kaki kanan dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Saat kejadian, korban tengah berboncengan dan sempat berhenti karena lalu lintas macet. Lama nih mbak, ternyata kami nak jalan tapi depan kami ada mobil. Lah kami kan masa tuh, kejar itu dia ngeluarin tembakan. Nembak ya masuk baik, tapi nggak mau aku. Kena berapa kali suara tembakan? Sekali baik. Kena di mananya kawan kita? Di kaki tulang kering. Kaki sebelah kanan kiri. Kanan. Usai insiden, pelaku melarikan diri bersama rekannya yang menunggu di tepi jalan. Kasus ini kini dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Palembang. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian motor bersenjata api terjadi di sebuah salon kecantikan di kawasan Jalan RA Abu Samah, Sukarami, Palembang, Rabu 30 Juli 2025. Dua pelaku berusaha membawa kabur motor, sementara rekannya menunggu di tepi jalan. Aksi mereka gagal setelah pemilik motor bersama warga mengejar pelaku. Dalam kepanikan, pelaku menembakkan senjata api yang mengenai seseorang pengendara yang sedang melintas. Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah barang bukti disita, termasuk rekaman CCTV dan proyektil yang diduga berasal dari senjata pelaku. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri identitas para pelaku. CCTV terekam 2 orang diduga pelaku menggunakan motor Matic. Tentunya kami masih mendalami. Itu korban yang tertembak itu korban curanmor atau apa Bang? Korban ini salah satu orang yang mengejar terhadap pelaku dalam keadaan pelaku sudah terdesak, melepaskan tembakan senjata mengarah ke bagian kaki. Korban yang terluka kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Warga menyebut kasus pencurian di wilayah tersebut sudah terjadi beberapa kali dalam 1 bulan terakhir. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim gabungan Jatan Ras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap HL, buronan kasus penyiraman air keras dan penganiayaan di salah satu klub malam di Palembang. Saat ditangkap, tersangka kedapatan membawa senjata api rakitan yang diakui dibeli secara online. Selama 7 bulan pelarian, HL berpindah-pindah tempat di sejumlah provinsi di Sumatera, seperti Riau, Bangka Belitung, dan Pekanbaru. Ia akhirnya ditangkap di sebuah hotel saat kembali ke Palembang. Motif penganiayaan diduga dipicu tersinggung setelah ditegur korban saat menikmati musik di lokasi. Jadi untuk tersangka Erman Layo ini ada 2 laporan polisi karena yang bersangkutan ini juga merupakan pelaku penyiraman air keras serta ada kepemilikan senjata api rakitan. Kemudian untuk motif, karena pelaku ini merasa sakit hati, ditegur pada saat acara organ tunggal, sehingga pelaku ini merasa tidak senang. Apa bang kamu cerita? Sanititas apa bang? Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian motor kembali terjadi di kawasan Talang Jambe, Sukarami, Palembang. Kali ini motor milik pengunjung minimarket M. Farid Firmansyah menjadi sasarannya. Dari rekaman kamera pengawas, 2 pelaku sempat melintas di depan minimarket, lalu kembali setelah melihat motor terparkir dengan kunci masih terpasang. Salah satu pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Kejadian terjadi saat korban tengah berbelanja. Sekitar 15 menit kemudian ia mendapati motornya telah raib.
Motor tersebut diketahui baru dibeli 1 minggu sebelumnya. Sekitar jam 12.30 saya belanja, lalu memarkirkan motor itu, pas keluar udah nggak ada. Untuk pelakunya tertutup, Pak. Tertutup helm, 2 pelaku sama-sama motor Beat. Baru seminggu, Pak. Baru minggu, benar. Motor baru. Aksi pencurian ini viral setelah diunggah ke media sosial. Korban telah melaporkan kejadian ke Polsek Sukarami dan berharap pelaku segera ditangkap mengingat maraknya kasus serupa di wilayah tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tujuh siswa Sekolah Dasar Negeri 182 Palembang mengalami mual dan muntah usai mengkonsumsi susu yang dibagikan seorang pedagang rujak di sekitar lingkungan sekolah. Insiden tersebut terjadi pada Rabu 30 Juli 2025 saat jam istirahat. Terduga pelaku datang membawa 4 kantong berisi susu dan makanan. Namun karena tidak diizinkan masuk oleh penjaga sekolah, pelaku lantas memanggil sejumlah siswa melalui pintu samping lalu membagikan susu dan roti kepada mereka. Beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan tersebut, para siswa mulai menunjukkan gejala keracunan secara bersamaan. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari 7 siswa yang terdampak, 5 diantaranya telah diperbolehkan pulang karena kondisi membaik, sementara 2 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dugaan sementara gejala keracunan berasal dari susu buatan pelaku yang dicampur dengan bahan lain, serta roti yang nyaris melewati masa kedaluarsa. Alhamdulillah kejadian kemarin setelah diperiksa oleh dokter dari 7 korban, ternyata ada 5 di antaranya sudah dinyatakan aman oleh pihak dokter, 2-nya dirawat inap di rumah sakit. Itu indikasinya sakit apa itu? Indikasinya keracunan makanan, minuman. Minuman itu berupa susu. Terduga pelaku kini diamankan di Polsek Kalidoni Palembang untuk dimintai keterangan. Informasi awal menyebutkan susu dan makanan tersebut dibagikan sebagai bagian dari nazar pribadi yang ingin dipenuhi pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktora pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.